Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, para jemaah umrah, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan, kesempatan, kesehatan dan berbagai macam nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pertemuan kemarin kita telah menceritakan tentang asal muasal nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari al-Arab al-Musta'ribah atau al-Arab al-Adnaniyah, yaitu bahwasanya nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Dan kita tahu Nabi Ibrahim bukanlah orang Arab, tetapi dia tinggal di Irak, kemudian dia pergi ke Mesir dan juga akhirnya menetap di negeri Palestina. Dan dia bukan orang Arab. Demikian juga Ismail juga bukan orang Arab alaihissalam. Kemudian menikah dengan seorang wanita, ya, yang disebut namanya putri dari Mudad, ya, bin Amr al-Jurhumi, ya, salah seorang besar dari kabilah Jurhum. Putrinya dinikahi oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail akhirnya belajar bahasa Arab, bahkan unggul dalam bahasa Arab, melebihi orang-orang Arab asli, karena Allah memberikan ilmu kepada beliau tentang ilmu bahasa Arab. Dari keturunan Nabi Ismail lah kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bagaimana silsilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ahli sejarah, ya, sebagaimana ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Dia menyebutkan bahwasanya Nabi Ismail, ya, menikah dengan putrinya Mudad, kemudian memiliki 12 anak. Di antara 12 anak tersebut yang terkenal adalah dua, yaitu Nabid dan Qaidar. Ada anak-anak yang lain yang namanya susah-susah di sini, Mibsham, Mishma dan macam-macamnya. Tapi yang berkaitan dengan kabilah-kabilah yang tersebar di Jazirah Arab ada dua, yaitu dari keturunan Nabid dan dari keturunan Qaidar. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tinggal di Mekah dalam beberapa waktu. Setelah itu mereka pun terpencar-pencar, ya. Dan kehidupan mereka adalah berdagang. Mereka mengambil perdagangan dari negeri Yaman, kemudian dibawa ke negeri Syam, kemudian Mesir, ya. Mereka berdagang di kota Mekah dan juga di luar kota. Dan tersebarlah kabilah-kabilah mereka di penjuru Jazirah Arab, bahkan sampai keluar daripada Jazirah Arab. Adapun Qaidar, jadi Qaidar adalah Qaidar bin Ismail. Inilah yang nasab Nabi kembali kepada Qaidar bin Ismail. Anak-anaknya tinggal di Mekah, ya. Adapun anaknya Nabi banyak yang keluar dari kota Mekah. Yang menetap banyak di Mekah adalah anak-anaknya Qaidar. Kemudian mereka pun beranak pinak di kota Mekah sampai akhirnya lahirlah di antara cucu-cucunya bernama Adnan, dan nasab Nabi kembali kepada Adnan. Kemudian Adnan punya anak namanya Ma'ad, ya. Dari sinilah, ya, para ahli nasab, ya, menjaga nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan. Jadi nasab Nabi dari Nabi sampai Adnan ini diketahui, ya. Adapun dari Adnan sampai Ismail, ya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun di atasnya tentunya tidak ada yang ketahui dari Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan bahwasanya Adnan adalah kakek ke-21 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakek ke-21
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena diriwayatkan dalam hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Adnan, Rasulullah SAW mengatakan kadzaba an-nasabun fala yatajawazuhu. Rasulullah SAW mengatakan para tukang nasab, ahli nasab telah berdusta. Rasulullah SAW tidak menyebutkan nasab setelah Adnan, hanya dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Di atas Adnan kata Nabi SAW kadzaban nasabun. Tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama menyatakan hadis ini hujjah seperti Suyuti, dan sebagian lagi mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Bagi ulama yang mengatakan hadisnya sahih, maka mereka tidak akan bahas lagi nasab setelah Adnan ke Ismail, tidak perlu dibahas. Tapi bagi ulama yang mandang bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, maka mereka berusaha mencari nasab Nabi setelah Adnan sampai ke Ismail. Intinya Adnan adalah kakek ke-21 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Adnan punya anak tadi namanya Ma'ad, kemudian Ma'ad punya anak namanya Nizar, ya. Nizar ini ya punya anak 4 orang. Ini kita bicara tentang kabilah ya, kabilah-kabilah Arab yang akhirnya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nizar punya anak 4 orang dan mengeluarkan 4 kabilah yang besar ya, yaitu kabilah Iyad, kabilah Anmar, kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Kabilah Rabi'ah dan Mudhar, dan kabilah Rabi'ah dan Mudhar inilah yang banyak tersebar di Jazirah Arab. Kabilah Rabi'ah dan Mudhar, dan Rasulullah SAW dari Mudhar. Rasulullah SAW dari Mudhar. Kemudian adapun dari Rabi'ah muncul kabilah-kabilah yang lain lagi, seperti kabilah Asad bin Rabi'ah, kemudian Abdul Qais, kemudian Bakar bin Wa'il dan Taqlib bin Wa'il, dan Hanifah, kabilah Hanifah. Ya, kabilah Hanifah ternyata dari Rabi'ah yang nanti muncul Musailamah al-Kadzdzab di kabilah tersebut ya. Kemudian adapun kabilah Mudhar keluar darinya 2 kabilah yang sangat besar, yaitu Qais Ailan bin Mudhar, kemudian dari Qais bin Ailan ada, dan juga Ilyas bin Mudhar. Dari Qais bin Ailan ada Banu Salim, Banu Hawazin. Banu Hawazin nanti di Taif, daerah Taif. Kemudian Banu Ghatafan, ini daerah tersebar di daerah timur kota Madinah ya. Adapun dari Ilyas bin Mudhar, Bani Tamim, kemudian Hudzail, Mudrikah, kemudian Kinanah bin Khuzaimah ya. Dari Kinanah kemudian Quraisy, dan selanjutnya ya, dan Quraisy pun akhirnya terbagi-bagi lagi. Di antara yang terkenal dari kabilah-kabilah Quraisy adalah Jumah, Saham, Adi, Makhzum. Makhzum ini kabilahnya Abu Jahal ya, Makhzumi. Kemudian Taim ya, kemudian Zahrah, kemudian juga dari keturunannya Qusay bin Kilab ada Abdul Dar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Abdul Manaf bin Qusay. Dari keturunan Mudhar, jadi Ilyas bin Mudhar, dari Ilyas bin Mudhar kemudian ada keturunan sampai pada Quraisy. Di antaranya adalah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah yang keberapa, tapi dia yang disebut oleh sebagian ulama dialah yang kembali kepadanya Quraisy. Kenapa? Karena dia yang telah mengumpulkan orang-orang Quraisy yang terpecah belah, dikumpulkan untuk kembali menguasai Mekah. Abdul Manaf ya punya 4 cabang, 4 anak ya, seperti Abdul Syams, kemudian Naufal, Wal Muttalib dan Hashim. Dari Hashim inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memilih dari Bani Hashim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail." Allah memilih di antara anak-anak Ibrahim, Allah pilih Ismail. Wastafa min waladi Ismail Kinanah, dan Allah memilih di antara anak-anak Ismail Kinanah. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan, dan Allah memilih di antara anak-anak Kinanah adalah Quraisy. Wastafa min Quraisyin bani Hashim, dan Allah memilih di antara anak-anaknya Quraisy, ada yang mengatakan Quraisy adalah Qusay ya. Dari keturunan Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Ismail alaihissalam tinggal di Mekah, maka dialah yang menjadi pemimpin kota Mekah. Dia menjadi pemimpin kota Mekah. Setelah beliau meninggal dunia, Nabi Ismail alaihissalam, maka kepemimpinan kota Mekah dipegang oleh anaknya. Ada yang mengatakan Nabi terlebih dahulu, kemudian tatkala Nabi
meninggal dipegang oleh Kaidar. Ada yang mengatakan Kaidar dulu baru kemudian Nabit, ya. Kemudian setelah Nabit dan Kaidar memilih dari anak-anak Ismail menguasai kota Mekah, akhirnya kepemimpinan kota Mekah diambil oleh kakek mereka, yaitu mertuanya Nabi Ismail alaihissalam. Mertuanya Nabi Ismail namanya Mudad bin Amr al-Jurhumi. Jadi kepemimpinan kota Mekah diambil oleh kakek mereka dari kabilah Jurhum bernama Mudad, ya. Akhirnya kota Mekah dipegang oleh Jurhum dalam waktu yang lama. Kemudian adapun anak-anaknya dari anak-anak Ismail alaihissalam tidak memegang kekuasaan sama sekali. Namun mereka tinggal di kota Mekah dengan penuh penghormatan. Kenapa? Karena orang-orang semua tahu yang tinggal di Mekah di tempat situ pertama kali adalah Ismail dan ibunya. Dan Nabi Ismail lah yang telah membangun apa? Ka'bah. Jadi anak-anak Ismail alaihissalam, keturunan Nabi Ismail tetap dihormati. Namun mereka tidak memegang kekuasaan di kota Mekah. Maka akhirnya kekuasaan kota Mekah dipegang oleh Jurhum dalam waktu yang lama. Akan tapi setelah kakek mereka meninggal dunia, kemudian berpindahlah kekuasaan kepada anak-anak keturunan dari Jurhum. Namun mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka ya berbuat kerusakan di kota Mekah. Mereka mendolimi orang-orang yang datang ke kota Mekah. Bahkan mereka mengambil harta yang ada dalam Ka'bah. Jadi dahulu kebiasaan orang-orang kalau mereka ke Ka'bah, mereka memberi hadiah ke Ka'bah. Sampai disebutkan ada yang memberi hadiah 2 buah patung emas, rusa, ya, yang terbuat dari emas, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Jadi harta yang dalam Ka'bah dicuri oleh Jurhum yang menguasai kota Mekah. Sampai akhirnya hal ini membuat anak-anak keturunan Nabi Ismail atau Adnaniyin, ya, karena kita tadi katakan Nabi Ismail sampai punya anak namanya siapa? Adnan keturunannya. Dari Adnan, ya, baru kemudian Quraisy. Dari Quraisy Bani Hashim kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya keturunan dari Adnan, keturunan dari Nabi Ismail marah melihat Ka'bah tidak dihargai oleh Jurhum. Terjadi perzinahan, terjadi perampokan, terjadi maksiat, ya, dalam pemerintahan kabilah Jurhum. Akhirnya suatu hari lewatlah kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah, ya, sehingga di Marruz Zahran. Kemudian mereka melihat bahwasanya anak-anak Nabi Ismail dari Adnaniyin rupanya tidak suka dengan Jurhum. Karena kabilah Jurhum melakukan kezaliman di Mekah. Maka akhirnya mereka menjadikan ini sebagai kesempatan. Maka mereka mengajak sebagian keturunan Nabi Ismail untuk mengusir Jurhum. Akhirnya mereka bekerja sama dengan Banu Bakar bin Abdi Manaf. Ya, akhirnya mereka pun memerangi Jurhum dan akhirnya Jurhum berhasil diusir dari mana? Dari Mekah. Dikeluarkan dari Mekah. Tatkala Jurhum akan dikeluarkan dari Mekah, mereka buat ulah lagi. Ya, mereka jengkel sehingga mereka mengambil seluruh harta yang ada kebanyakan harta yang ada di Ka'bah, di antaranya 2 patung emas yang ada dalam Ka'bah tersebut. Kemudian mereka menutup sumur Zamzam, mereka hilangkan jejaknya, sumbernya mereka tutup supaya tidak ada tahu di mana sumur Zamzam, karena mereka jengkel, mereka harus meninggalkan apa? Kota Mekah. Setelah itu akhirnya Mekah pun dikuasai oleh kabilah Khuza'ah. Ya, sampai 3 abad, ya, sampai 3 abad, kalau tidak salah sampai 3 abad, ya, dikuasai oleh kabilah Khuza'ah. Dan tatkala kabilah Khuza'ah menguasai kota Mekah, ternyata Banu Bakar yang dari keturunan Nabi Ismail tidak dikasih kekuasaan sama sekali. Padahal tadi mereka kerjasama antara Khuza'ah dengan Banu Bakar untuk menggulingkan Jurhum, tapi tatkala setelah dikuasai Mekah, mereka tidak memberi kekuasaan sama kepada Banu Bakar. Para ini Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya tetap saja keturunan Nabi Ismail tidak ada yang memiliki kekuasaan sama sekali. Sampai datang seorang namanya Qusay bin Kilab, ya. Qusay disebutkan oleh para ahli sejarah, beliau ini meninggal, ayahnya meninggal dan dia dalam kondisi masih kecil di pangkuan atau di gendongan ibunya. Ayahnya meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal dunia, Qusay bin Kilab meninggal dunia, maka ibunya menikah dengan seorang laki yang bernama Rabi'ah bin Haram. Kemudian Qusay pun dibawa ke daerah negeri Syam, keluar dari Mekah. Jadi dia tidak tumbuh besar berkembang bukan di Mekah, tetapi di pesisir kota negeri Syam. Tatkala dia sudah menjadi dewasa, menjadi muda, dia pulang ke kota Mekah. Qusay pulang ke kota Mekah. Tatkala itu yang menguasai kota Mekah adalah seorang bernama Hulail, ya, dari kabilah Khuza'ah. Akhirnya Qusay pun melamar putri dari Hulail, ya. Akhirnya Hulail pun menikahkan Qusay dengan putrinya.
pemimpin kota Mekah namanya Hulail. Tatkala Hulail meninggal dunia, maka terjadilah perang antara Khuza'ah dengan Quraisy. Tatkala itu Qusay mengumpulkan orang-orang keturunan Nabi Ismail, terutama orang Quraisy. Dikumpulkan karena mereka merasa mereka lebih berhak untuk menguasai apa? Kota Mekah. Karena yang mendirikan kota Mekah siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Yang bangun Ka'bah Nabi Ismail alaihissalam. Namun kekuasaan direbut oleh Jurhum, kemudian direbut lagi oleh Khuza'ah. Maka tatkala itu Qusay mengumpulkan orang-orang keturunan Quraisy, ya, maka kemudian mereka merebut kembali kekuasaan kota Mekah. Akhirnya Qusay pun menjadi pimpinan kota Mekah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya Qusay menguasai kota Mekah itu sekitar di abad tengah-tengah abad kelima miladi. Itu sekitar tahun 400-an Masehi, 400 sekian Masehi. Maka akhirnya seluruh kepimpinan Mekah dipegang oleh Quraisy. Dan Qusay, ya, dia orangnya cerdas, maka dia membuat pengaturan semacam pemerintahan di kota Mekah. Ada disebut dengan dia menjadi pemimpin beberapa kementerian. Gampangannya kita bilang kementerian kecil, ya. Ini dilakukan oleh Qusay tatkala dia menguasai kota Mekah. Di antaranya dia adalah pemimpin Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah suatu tempat orang-orang berkumpul untuk bermusyawarah, ya. Itu dibuat oleh Qusay. Jadi kalau ada masalah, ya, mereka berkumpul, mereka berdiskusi. Yang mimpin adalah Qusay bin Kilab. Qusay ini sangat dihormati sampai-sampai disebut dalam riwayat tatkala Rasulullah SAW mendakwahi orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Wahai Muhammad, bangkitkan Qusay bin Kilab. Kalau dia beriman denganmu, kita akan beriman dengan engkau." Karena Qusay adalah orang yang jujur. Ya, jadi dia terkenal, ya. Ya, dia terkenal sampai di zaman orang-orang Quraisy mereka tahu siapa Qusay. Jadi dia yang mengembalikan nama harum orang-orang Quraisy. Dia yang merebut kembali kekuasaan dari kabilah Khuza'ah dipegang oleh Qusay. Dan dia yang orang cerdas, kemudian dia membuat semacam kementerian kecil-kecilan. Di antaranya Darun Nadwah, tempat berkumpul, tempat bermusyawarah. Kemudian di antaranya dia membuat semacam kementerian liwa, yaitu kementerian pertahanan. Ya, jadi kalau ada peperangan yang memutuskan dia. Situ ada yang mengatur bagian liwa siapa, bagian pertahanan, bagian persenjataan ada. Kemudian dia juga buat semacam kementerian Al-Hijabah. Al-Hijabah yaitu berkaitan dengan Ka'bah, penjagaan terhadap Ka'bah. Siapa yang pegang kuncinya, ya, ada. Orang ditugaskan oleh Qusay bin Kilab. Kemudian di antaranya Siqayatul Hajj, menteri kementerian atau semacam kementerian kecil lah, yang tugasnya adalah memberi minuman kepada jamaah haji. Jadi mereka membuat semacam danau kecil-kecilan untuk dimasukkan air banyak agar jamaah haji bisa minum. Kita tahu bagaimana di Mekah, ya, susah sumber air. Ada Zam-Zam, namun tatkala itu tertutup Zam-Zam. Kan kita bilang Zam-Zam tadi ditutup oleh Jurhum. Tatkala mereka terusir, mereka tutup Zam-Zam. Nanti diketemukan lagi oleh kakek Nabi Abdul Muttalib. Tapi di zaman Qusay sumur Zam-Zam tertutup, sehingga mereka berusaha mencari air untuk jamaah haji. Jamaah haji datang ke Kausan repot. Kemudian mereka membuat tempat air yang besar, kemudian mereka mencampurkan dengan korma atau zabib sehingga air tersebut terasa agak manis, dicampurkan. Ini dihidangkan buat jemaah haji. Kemudian di antaranya juga dia membuat Kementerian Rifadatul Hajj atau Rifadatul Hujjat. Rifadah artinya berkaitan dengan makanan. Ya, maka Qusay bin Kilab dia mewajibkan orang-orang Quraisy untuk mengumpulkan, menyisihkan sebagian harta mereka. Tujuannya apa? Untuk melayani jamaah haji. Untuk melayani jamaah haji. Makanan mereka bagi-bagikan kepada jamaah haji dengan gratisan, ya, dengan gratis. Sampai-sampai sebagian orang berpendapat bahwasanya Qusay dialah Lata. Lata yang disembah oleh orang-orang penduduk kota Taif, ya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la takana yalitu sawiqa lil hujjaj. Dia dahulu adalah orang yang baik yang suka membuat makanan dibagi-bagikan gratis kepada jemaah haji. Dia orang soleh. Tatkala dia meninggal, maka dibangunlah patung di kuburannya, akhirnya disembah. Sebagian ulama berpendapat Lata ini dimaksudlah Qusay. Karena dia adalah orang yang, namun sebagian ulama mengatakan tidak, Qusay lain, Lata lain. Wallahu a'lam bishawab, ya. Intinya Qusay adalah orang yang baik yang mewajibkan kepada orang-orang Quraisy untuk menyisihkan harta mereka untuk menyediakan makanan bagi jemaah haji. Dan ini perkara yang menakjubkan. Kenapa saya katakan menakjubkan? Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka bangga untuk melayani jemaah haji. Ya, kecuali Jurhum. Kalau Jurhum memang mereka kurang ajar, kemudian mereka malah mendolimi orang-orang yang datang, jemaah haji didolimi, harta Ka'bah diambil. Tetapi Khuza'ah
Khuza'ah, ada seorang terkenal namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai orang yang sangat dermawan, ya, sampai disebutkan dalam sejarah beliau menyembelih, ya, entah ratusan entah ribuan ekor onta untuk dibagi-bagikan kepada jemaah haji gratisan. Dan ini berlanjut sampai di zaman Qusay bin Kilab, dan mereka orang-orang jahiliyah, mereka orang musyrikin. Amr bin Luhai al-Khuzai, kata Nabi SAW, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Meskipun dia baik namun di neraka. Kenapa? Karena dia yang pertama kali bawa kesyirikan di kota Mekah. Nanti akan kita sebutkan ceritanya. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Karena dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta, tidak boleh dinaiki. Dia yang pertama kali mengimport kesyirikan ke kota Mekah. Meskipun dia sangat baik, namun dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Tapi maksud saya, mereka orang-orang jahiliyah, meskipun dalam agama syirik, mereka berusaha melayani jemaah haji. Mereka berusaha melayani jemaah haji. Dan ini berlanjut alhamdulillah sampai orang-orang sekarang, sampai di sini juga kita lihat zaman pemerintah Arab Saudi juga mereka berusaha melayani jemaah haji. Dan ini merupakan kebanggaan bagi mereka. Berbeda dengan sebagian orang, ya, yang mereka datang ke Mekah dalam rangka untuk, ya, berkreasi untuk merekrut uang jemaah haji. Gimana uang jemaah haji bisa diambil, dihabisin dengan berbagai macam program. Ya, bagaimana menipu jemaah haji, bagaimana mengambil uang jemaah haji, bagaimana jemaah umrah uangnya diambil. Subhanallah. Orang-orang jahiliyah dahulu tidak begitu. Orang jahiliyah dahulu bangga untuk melayani jemaah haji gratisan. Seperti tadi Amr bin Luhai al-Khuzai, kemudian juga Qusay bin Kilab, kakek-kakek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Qusay punya beberapa anak, di antaranya adalah Abdul Manaf. Di antaranya juga Abdul Dar, ya. Yang terkenal di antaranya adalah Abdul Manaf dan Abdul Dar. Abdul Dar yang paling tua. Dia yang paling tua. Tatkala Qusay meninggal dunia, maka seluruh kementerian ini dipegang oleh Abdul Dar. Yaitu tadi Darun Nadwa, ya, tempat musyawarah. Kemudian tadi Al-Hijabah, pengurusan Ka'bah, ya, kemudian Liwa, masalah untuk pertahanan juga dipegang oleh Abdul Dar karena dia anak yang tertua. Kemudian juga masalah Rifadah dan juga Siqayah, masalah memberi minum kepada jemaah haji dan makanan kepada jemaah haji. Namun, dan ini tidak ada masalah kalau Abdul Manaf menerima karena dia adik. Tatkala Abdul Manaf meninggal dunia, ya, Abdul Manaf meninggal dunia, anak-anaknya menyaingi sepupu-sepupunya. Jadi Abdul Dar punya anak-anak, dan Abdul Manaf adiknya Abdul Dar juga punya anak-anak. Tatkala Abdul Manaf masih hidup tidak ada masalah. Begitu Abdul Manaf meninggal dunia, maka anak-anaknya Abdul Manaf mereka ingin merebut mengambil sebagian kementerian tersebut karena mereka juga punya hak dan mereka hebat dan mereka bisa mengungguli sepupu-sepupu mereka dari keturunan Abdul Dar. Akhirnya terjadi keributan di antara mereka, ribut di antara anak-anaknya Abdul Dar sama anak-anaknya Abdul Manaf, sehingga akhirnya hampir terjadi, ya, pertempuran berdarah di antara mereka. Namun akhirnya tidak jadi dan mereka pun damai di antara mereka. Maka mereka pun membagikan kedudukan tersebut, jabatan tersebut menjadi dua. Maka Siqayah dan Rifadah, masalah memberi minum kepada jamaah haji, masalah menyiapkan makanan bagi jamaah haji, dipegang oleh anak-anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kakek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Darun Nadwa, ya, masalah tempat untuk musyawarah, liwa pertahanan dan hijabah kepengurusan Ka'bah dipegang oleh Banu Abdiddar. Dipegang oleh Banu Abdiddar. Oleh karenanya waktu terjadi perang Uhud, ya, bendera orang-orang Quraisy, bendera orang-orang musyrik yang pegang adalah Banu Abdiddar, anak-anaknya dulu keturunan dari Abdiddar. Karena mereka yang pegang, ya, masalah pertahanan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Banu Abdul Manaf, anak-anaknya Abdul Manaf kemudian melakukan undian. Siapa di antara mereka yang keluar undiannya, maka dia akan memegang kementerian penyiapan minuman, air minum dan juga masalah makanan. Ternyata keluar kepada Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf, maka beliaulah yang akhirnya memegang masalah pemberian minuman kepada jamaah haji dan masalah makanan kepada jamaah haji selama hidup beliau. Tatkala dia meninggal dipegang oleh saudaranya Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Al-Muttalib bin Abdi Manaf, saudara kandungnya Hashim. Kemudian setelah Al-Muttalib meninggal dunia, maka dipegang oleh anaknya Hashim, yaitu namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim, ya. Abdul Muttalib bin Hashim. Kenapa? Karena dia sebenarnya ada yang mengatakan namanya Syaibatul Hamd.
kakek Nabi Abdul Muttalib. Ada yang katakan namanya adalah Syaibatul Hamd. Kenapa? Karena dia sering dipuji, maka digelar dengan Syaibatul Hamd. Dan dia disebut namanya Abdul Muttalib karena dia bapaknya meninggal dunia dan dia sering ikut omnya. Al-Muttalib ini siapa? Omnya. Sehingga orang menyangka dia adalah budaknya siapa? Al-Muttalib. Maka dia dinamakan Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Padahal Muttalib ini bukan majikannya, tapi adalah omnya. Waktu Muttalib meninggal dunia, maka kepengurusan pelayanan terhadap jemaah haji, baik menyediakan minuman dan makanan, dipegang oleh Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dan Abdul Muttalib adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian inilah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya nasab Nabi adalah nasab yang sangat mulia, ya. Saya bacakan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau antum bisa hafal alhamdulillah, kalau enggak ya. Nah, beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, ya. Siapa? Muhammad, kemudian apa? Bin Abdul. Bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya Hashim. Hashim anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf anaknya Qusay bin Kilab. Kemudian berlanjut dari Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Jadi saya katakan bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tadi sudah kita ceritakan dari awal dari Nabi Ismail alaihissalam. Siapa yang bisa ulang? Saya kasih hadiah. Hadiahnya Zam-Zam. Kalau bisa hafal alhamdulillah. Hafal nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi nasab Nabi sampai ke Adnan, maka sepakat para ulama. Dari Adnan sampai Ismail atau sampai Ibrahim, maka khilaf. Ada yang mengatakan sekitar 40 kakek, ya. Ada yang mengatakan tidak perlu kita bahas karena Rasulullah SAW mengatakan kadzaban nasabun, tukang nasab mereka dusta. Mereka tidak tahu dari Adnan sampai Ismail. Tapi bagi ulama yang mendhaifkan hadis ini, karena ini khilaf di kalangan para ulama tentang sahih atau dhaifnya hadis ini, bagi yang mendhaifkan hadis ini, mereka berusaha mencari nasab sampai Ismail, ya, atau sampai Ibrahim. Adapun dari Ibrahim ke atas, maka itu semuanya tidak benar, tidak ada dalilnya sama sekali. Ada yang menyebutkan Ibrahim bin sampai Nabi Adam, wah repot. Tidak ada dalilnya sama sekali. Wong dari Adnan sampai Ismail saja tidak ada susah, apalagi dari Ismail sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bicarakan tentang bagaimana kondisi kesyirikan yang ada di kota Mekah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita bahas tentang kondisi sosial mereka, di mana mereka akhlak mereka rusak. Mereka hobinya minum khamar, kemudian mereka hobinya berzina, kemudian mereka hobinya melakukan praktek riba, ya. Bahkan di antara hobi mereka adalah membunuh anak-anak perempuan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita berbicara tentang kesyirikan. Bagaimana muncul kesyirikan di kota Mekah? Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kota Mekah dibangun di atas tauhid. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, datang Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail, kemudian mereka membangun Ka'bah. Mereka membangun Ka'bah, dan Ka'bah adalah untuk menyebarkan tauhid. Maka dahulu mereka di atas tauhid, dan Nabi Ismail tentunya berdakwah, anak-anaknya beliau dakwahi, ya. Kemudian namun akhirnya terjadi penyimpangan tatkala dipegang oleh kabilah Jurhum, terjadi perzinahan dan macam-macam, sampai di antaranya terjadi perzinahan dua orang bernama Isaf dan Nailah. Itu dari tatkala mereka berzina di dalam Ka'bah, sehingga Allah rubah Isaf dan Nailah menjadi patung. Jadi patung dirubah oleh Allah. Isaf dan Nailah dahulunya dua orang yang saling mencintai, kemudian berzina, tapi salah zina. Zinanya di mana? Di daerah Ka'bah. Akhirnya Allah rubah menjadi patung. Dan menakjubkan, ternyata Isaf dan Nailah nih di kemudian hari ternyata disembah. Bayangkan, ini patung orang pelaku maksiat, akhirnya disembah. Dan ini sangat mungkin bisa jadi di zaman kita ada orang terkenal dulunya dukun, dikubur akhirnya dihormati, padahal ini dulu musyrik dukun, ya. Akhirnya orang hormati. Atau ada seorang punya pemahaman liberal, mengatakan semua agama benar, ini kekufuran. Kemudian waktu meninggal malah diagung-agungkan. Ini sama seperti ini. Isaf dan Nailah masih mending berzina. Pemikiran liberal lebih parah daripada masalah melakukan zina, ya. Akhirnya setelah meninggal dihormati dan diangkat-angkat, ya, dan macam-macamnya. Dan Isaf dan Nailah akhirnya disembah oleh orang-orang
Quraisy dahulu kalau mereka tawaf atau mereka sa'i, mereka usap isap dan nailah. Padahal dulunya adalah dua orang yang berzina, kemudian dirubah oleh Allah menjadi patung. Kemudian awal kali terjadi kesyirikan, dan ini masih dalam bentuk maksiat, belum terjadi kesyirikan. Di waktu kabilah Jurhum menguasai Mekah, belum terjadi kesyirikan. Kapan mulai terjadi kesyirikan? Di zaman penguasaan Khuza'ah. Muncullah seorang yang sangat terkenal yang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Seorang yang sangat top, sangat dermawan, akhlaknya mulia. Sampai tadi disebutkan sejarah beliau dalam Akhbar Makkah. Jadi demikian juga disebutkan oleh dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana tentang mulianya dan dermawannya Amr bin Luhai al-Khuzai. Sehingga saking baiknya dia, saking hebatnya dia, apa yang dia ucapkan oleh dia seakan-akan agama yang diikuti. Semua orang ikut perkataan dia, semua orang nurut sama perkataan dia. Satu hari disebutkan dia pergi ke negeri Syam. Dia pergi ke negeri Syam dan dia tahu negeri Syam tempatnya para nabi, banyak nabi diutus di sana, di negeri Syam. Maka dia melihat ada orang-orang di sana berbuat kesyirikan. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Kemudian dia bertanya, apa fungsi berhala ini? Kata mereka, kami minta hujan lewat berhala ini, maka Allah turunkan apa? Hujan. Maka dia bilang, kasih dong hadiah sama saya, Tuhan kalian. Akhirnya diberilah hadiah Tuhan Hubal. Hubal itu dibawa, diimport oleh Amr bin Luhai al-Khuzai dari negeri Syam, dibawa ke Mekah, ditaruh di Ka'bah. Oleh karenanya, saya pernah jelaskan bahwasanya berhala-berhala yang disembah di Arab jahiliyah banyak, dan mereka bangga dengan berhala mereka. Seperti di Taif ada Lata. Kalau Manat entah kalau nggak salah di Nakhlah, ya, antara Mekah dan Madinah. Kemudian adapun Hubal di Mekah, ini berhala kebanggaan apa? Orang-orang Quraisy. Oleh karenanya waktu Abu Sufyan masih kafir kemudian berdebat sama Umar dalam perang Uhud, maka Abu Sufyan berkata, "U'lu Hubal." Tinggilah Hubal, menanglah Hubal, ya. Kenapa dia bangga dengan punya berhala Hubal? Dan berhala ini rupanya impor dari mana? Dari negeri Syam. Ada Tuhan diimpor, ya, ini contoh. Kemudian para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dari situ dibawalah Hubal, kemudian akhirnya dia pun menyuruh orang-orang yang tinggal di Mekah beribadah kepada Hubal, dan akhirnya diikuti karena dia orang yang pemimpin. Apa yang diomongkan di bahayanya pemimpin yang buruk seperti itu. Orang-orang mudah mengikuti pemimpin. Ketika dia ngomong sesuatu, yang lain pada ngikutin. Di antaranya juga dia melakukan bid'ah, dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dia berniat baik namun salah. Yaitu dia melakukan mengkeramatkan sebagian hewan-hewan. Mengkeramatkan sebagian hewan-hewan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin. Ya, Allah tidak pernah menjadikan bahirah, kemudian sa'ibah, kemudian wala wasilatin wala ham. Ini adalah nama-nama onta dan nama-nama kambing yang dikeramatkan. Yang pertama mengkeramatkan siapa? Adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Nabi SAW, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan saibah. Saibah itu onta. Bagaimana cerita saibah ini? Saibah, ya, adalah onta atau al-bahira dan saibah. Al-bahira adalah anak dari saibah. Al-bahira bintu saibah. Al-bahira juga onta, saibah juga adalah onta. Dan saibah adalah onta yang dia melahirkan anak betina 10 kali berturut-turut. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima sampai anak ke-10 semuanya betina. Maka ini top ini, ya, karena mereka ingin punya apa? Anak betina. Hewan betina. Kalau hewan betina nanti banyak keturunannya. Dia bisa melahirkan hewan betina 10 kali berturut-turut tanpa ada disela dengan jantan. Dari situ kemudian dia dikeramatkan. Maka dia disujibat, dikeramatkan, tidak boleh dinaiki punggungnya, enggak boleh dinaiki, ya. Tidak boleh diambil diperah susunya, tidak boleh. Kemudian kalau ada anak betina yang lahir setelah itu, ya, dilobangi hidungnya, telinganya, kemudian dibiarkan, tidak boleh dibiarkan sampai ibunya, dan hukumnya sama, tidak boleh dinaiki. Ya, anaknya namanya bahira. Inilah yang pertama kali yang membuat onta-onta ini jadi keramat adalah siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Akhirnya dia dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam karena mengkeramatkan onta yang tidak harusnya dikeramatkan. Demikian juga wasilah juga demikian. Wasilah kambing. Kambing kalau punya anak
ya setiap melahirkan perempuan, betina sampai 10 betina dikeramatkan juga. Ya, dikeramatkan juga. Jadi ini adalah Saibah, Bahira, kemudian Wasilah dan Ham. Ini adalah nama-nama onta dan nama-nama kambing yang dikeramatkan oleh Amr bin Al-Khuzai dan menyebabkan dia dimasukkan dalam neraka Jahannam. Bagaimana dengan orang yang mengkeramatkan Kiai Slamet ya? Ini baru dikeramatkan, enggak boleh dinaiki, apalagi diambil Kiai Slamet diperebutkan kotorannya, itu tidak. Seandainya yang melakukan itu adalah orang-orang Hindu, wajar ya. Tetapi yang melakukan orang-orang Islam, KTP-nya Islam. Bagaimana mereka menganggap sapi sapi Slamet ya? Kiai dinamakan apa? Kiai Slamet. Kenapa dikatakan kiai? Saya baca karena sapi tersebut putih, sapi londo katanya. Sapi apa? Sapi bule. Subhanallah, ini sudah bule dihormati. Harusnya jangan dihormati bule. Sapi Jawa yang harusnya dihormati. Ini sudah bule dihormati, dikeramatkan, diperebutkan kotorannya. Ini adalah kesyirikan. Ya. Kalau mengkeramatkan onta tidak boleh dinaiki menyebabkan Amr bin Al-Khuzai masuk neraka Jahannam, apalagi seakan-akan mendewakan sapi tersebut. Dan ini adalah adat istiadat orang-orang Hindu yang masih tersisa di orang Islam dan dipelihara. Dan demikianlah ya, adat apapun berusaha dipelihara ya, dinamakan ini adat Nusantara. Tapi ada yang berpendapat Islam kalau masuk harus dicek dulu cocok dengan Nusantara atau tidak. Kalau tidak cocok maka Islamnya dipinggirkan. Ini salah. Seharusnya cara berpikir kita kebalik. Justru Islam datang untuk mengatur adat tradisi. Kalau menyimpang maka adat tersebut harus dibuang. Oleh karenanya Nabi SAW diantaranya dituduh dengan sobi. Sobi adalah orang yang keluar dari adat istiadat. Nabi digelari dengan apa? Sobi. Antum baca dalam literatur. Apa maknanya sobi? Sobi artinya orang yang keluar dari adat istiadat. Karena dengan digelarnya Nabi SAW seperti ini, keluar dari adat istiadat, orang-orang tidak mau masuk Islam. Maka orang-orang Quraisy sengaja menggelari Nabi dengan sobi. Kenapa? Kalau orang tahu ini nggak ikut adat, orang tidak mau ikut. Karena orang-orang berusaha ikut dengan adat dan tradisi. Justru datang Islam, datang untuk merubah adat. Adat yang benar seperti kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang dermawan, kemudian suka memuliakan tamu, jujur, ini dipelihara oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak orang Arab sudah mulia memang. Ada akhlak mereka yang mulia dipelihara oleh Nabi dan disempurnakan. Akhlak mereka yang buruk seperti suka berzina, kemudian dan macam-macamnya minum khamr dirubah. Di antaranya adat mengkeramatkan onta dan kambing. Ini dirubah, tidak boleh dipelihara, tidak boleh dipelihara. Dan banyak adat-adat kesyirikan di tanah air kita yang sengaja dipelihara. Ini tidak benar seperti ini. Yang memelihara bertanggung jawab nanti di akhirat. Oh, dipelihara. Kenapa? Ini adat tradisi. Ini syirik. Banyak seperti Labuhan meletakkan kepala kerbau untuk Nyi Roro Kidul. Kemudian adat Kiai Slamet ini, apalagi adat meletakkan kerbau untuk di tengah sawah, intinya untuk syukuran katanya. Syukuran kok kepala kerbau taruh di tengah sawah. Kepala kerbau dimakan, jangan dibuang di tengah sawah. Ini adat-adat yang buruk seperti ini. Ini adat-adat kesyirikan, khurafat yang harusnya dibuang bukan dipertahankan. Namun kita lebih mendahulukan adat daripada agama dengan alasan Nusantara. Kalau nggak cocok dengan Nusantara dibuang. Islam Nusantara. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kesyirikan yang mereka lakukan adalah penyembahan terhadap berhala. Berhala mereka sangat banyak. Ya. Sampai ya di sekitar Ka'bah, tatkala Nabi menguasai kota Mekah, dalam waktu Makkah, Nabi menghancurkan 360 berhala. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kata Rasulullah SAW, telah datang kebenaran dan telah hancurkan kebatilan. Sambil Rasulullah SAW mukul dengan tongkatnya menghancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah. Jumlahnya 360. Ya, oleh karenanya saya sering sampaikan Nabi Yusuf alaihissalam waktu mendakwahi Islam kepada dua sahabatnya di penjara, Nabi Yusuf berkata, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Apakah Tuhan yang bermacam-macam ini lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa? Namanya Tuhan itu harus menguasai segalanya, bukan ada Tuhan spesial. Kalau dokter spesial ini, spesial Tuhan mereka juga demikian. Ada Tuhan spesial anak, ya kalau ingin punya anak ke Tuhan ini, Tuhan spesial hujan, Tuhan spesial Tuhan seperti orang-orang Hindu, Tuhannya, dewanya punya spesialis. Ya, Dewa Brahmana spesialis menciptakan, Dewa Siwa spesialis merusak, Dewa Wisnu spesialis memelihara. Tuhan kok seperti ini? Tuhan harusnya menguasai segala-galanya. Dialah Allah Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa dan Maha menguasai segalanya. Ya.
Dan di antara patung-patung tersebut yang paling hebat adalah patung Hubal. Di antara patung-patung yang ada di Mekah, yang paling hebat di antara patung-patungnya. Jadi Tuhan yang paling hebat Tuhan sama Hubal. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah patung-patung, bahkan sampai akhirnya di setiap rumah ada patung. Bahkan kalau mereka ingin bersafar, mereka usap dulu patungnya kemudian bersafar. Setelah pulang dari safar, patungnya lagi diusap. Ini di antara kesyirikan yang mereka lakukan. Dan mereka menyembah patung-patung tersebut, mereka punya syubhat. Ya, sebagaimana Allah nukilkan perkataan mereka, kata mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikan patung tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan patung-patung tersebut adalah simbol dari orang-orang saleh. Ya, simbol dari orang-orang saleh. Ini berbahaya masalah orang-orang saleh. Kalau kita berlebihan, ya, mengkultuskan berlebihan, bisa jadi disembah setelah meninggal dunia. Dan asal daripada kesyirikan, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar rahimahullah, adalah ghulu fi salihin. Dalam Fathul Bari beliau menyebutkan, asal dari kesyirikan adalah berlebihan terhadap orang saleh. Lihatlah agama Buddha. Siapa yang mereka sembah? Orang saleh menurut mereka. Siapa? Buddha. Yang kemudian setelah Buddha wafat, diangkat menjadi derajat sampai pada derajat Tuhan. Nabi Isa alaihissalam asalnya nabi, seorang yang saleh. Ya, kapan dia disembah? Dia disembah waktu dia masih hidup tidak disembah. Buddha waktu masih hidup belum disembah. Kapan disembah? Setelah meninggal. Isa alaihissalam waktu masih hidup belum disembah. Kapan disembah? Antum baca Injil, tidak ada murid-murid Isa kemudian sembah Nabi Isa. Kapan dia disembah? Tatkala dia sudah meninggal, diangkat derajatnya melebihi derajat atau sama dengan derajat Tuhan. Dianggap sebagai anak Tuhan. Ini orang soleh. Kemudian di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tatadrunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Ini lima orang saleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini mereka 5 orang saleh yang suka mengadakan pengajian. Tatkala mereka meninggal dunia, datang syaitan menyuruh ya orang-orang di situ untuk membangun patung di tempat mereka biasa bikin pengajian. Untuk apa? Untuk mengingat kebaikan mereka. Akhirnya lama-lama disembah. Dan patung-patung ini waktu terkena banjir, patung ini terdampar sampai di Jazirah Arab. Disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagian disebut oleh para ahli tarikh, datang syaitan mengembisikan kepada Amr bin Luhai al-Khuzai bahwasanya di sana ada patung-patung hebat, yaitu patung Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasra. Maka dicarilah di pesisir pantai Jeddah, kemudian dapati patung tersebut dibagi-bagi oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia bangun, dia ini orangnya baik, bagi-bagi Tuhan sama anak buahnya. Bagi-bagi Tuhan sama anak. Kamu ambil Tuhan ini bawa pulang kampung. Ini kamu bawa ini patung ini, Tuhan ini bawa ke kampung-kampung. Dibagi-bagi. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Lata siapa? Orang soleh. Tadi saya sudah sebutkan, Ibnu Abbas mengatakan dalam Sahih Bukhari, kana yaritu sawiqal hujjah. Dia dulu membuat adonan makanan kemudian dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Orang baik, tatkala meninggal disembah. Disembah. Oleh karenanya bahaya, ya. Orang soleh ini kalau kita berlebihan bisa disembah, ya. Bisa disembah. Sehingga mereka menyangka dengan menyembah orang soleh ini mudah bagi mereka untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sering saya ingatkan kepada para jamaah sekalian, jangan Anda sangka bahwasanya orang-orang Arab dahulu tidak mengenal Allah. Mereka kenal Allah. Kenapa mereka mengenal Allah? Karena Ka'bah di situ. Dulu ada Nabi Ibrahim di Mekah. Dulu ada Nabi Ismail yang berdakwah di Mekah. Sehingga ajaran Islam masih ada tetapi sudah berubah dan sudah terjadi banyak bid'ah dan banyak khurafat dan banyak kesyirikan, tetapi Allah masih mereka tahu. Oleh karena meskipun mereka musyrik, banyak nama mereka yang namanya Abdullah. Meskipun mereka musyrik artinya apa? Hamba Allah. Mereka kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu mereka ingin melawan Nabi Muhammad, mereka juga bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala datang Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka datanglah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW kepada Abraha. Kenapa Abraha mengambil 200 ekor ontanya? Maka Abdul Muttalib mengatakan, saya minta onta saya. Abraha heran. Saya kira kau datang ke sini untuk membela Ka'bahmu, ternyata kau datang untuk meminta ontamu. Yang saya ambil, apa kata Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil. Saya pemilik onta, kembalikan onta saya. Walil Ka'bah Rabbul Yamiha. Adapun Ka'bah ada Tuhannya sendiri. Dikenal dia. Oleh karenanya, ya, mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan. Kenapa? Karena mereka tahu beribadah, menurut mereka beribadah melalui orang-orang soleh ini, ya, akan memudahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara yang mereka sembah adalah orang soleh, di antaranya adalah
malaikat yang mereka namakan dengan banatullah, putri-putri Allah. Mereka juga sembah malaikat. Jadi jangan dibayangkan orang-orang Arab jahiliyah dahulu begitu bodohnya. Mereka buat patung, Tuhan dari patung, kemudian mereka meyakini patung ini menciptakan alam semesta. Mereka bukan demikian. Patung itu yang mereka buat hanyalah simbol dari orang soleh. Sebagaimana orang Nasrani sekarang membuat patung Isa, itu simbol dari Nabi Isa. Bukan mereka meyakini patungnya menciptakan alam semesta, tidak. Tapi patung itu hanyalah simbol dari siapa? Nabi Isa. Yang mereka sembah adalah orang soleh. Yang mereka sembah adalah orang soleh. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kesyirikan yang terjadi di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kesyirikan yang mereka lakukan adalah mereka percaya kepada dukun dan paranormal, dan ini ya banyak mereka lakukan. Kemudian di antara kesyirikan yang mereka lakukan adalah mereka mengundi nasib. Ya. Al-qasam bil azlam. Jadi mereka mendatangkan semacam anak panah tetapi tidak ada bulunya. Anak panah, satunya ditulis oke, satunya enggak boleh. Jadi kalau mereka kemana-mana mereka goyang. Kalau keluar oke, jalan. Kalau enggak. Ini kesyirikan yang mereka lakukan di antaranya. Di antaranya kesyirikan yang mereka lakukan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semua kesyirikan yang Rasulullah SAW sebutkan mereka lakukan oleh zaman jahiliyah. Di antaranya tatayur. Tatayur yaitu mereka mengkaitkan nasib sial dengan burung tertentu. Kalau mereka tidak safar, mereka pergi ke sejenis burung tertentu. Kalau mereka usir burung tersebut lari ke kanan, mereka lanjutkan perjalanan. Kalau burung tersebut diusir lari ke kiri, mereka nggak jadi bersafar, nggak jadi, batal. Kenapa? Burungnya terbang ke kiri, berarti nasib sial, nggak jadi berangkat. Ya, dan ini tersebar sampai sekarang. Ya, meyakini hal-hal sebagai penentu nasib sial, seperti angka 13, angka sial dan macam-macamnya. Ya. Nah, apa bedanya si angka 13 sampai dengan angka 12? Tidak ada bedanya, cuma tambah satu aja. Angka 13 sama seperti angka 12, tidak ada bedanya. Statusnya sama-sama angka, tidak menunjukkan kesialan. Ya. Nah, kalau angka 13 adalah angka yang sial, kasihan anak nomor 13. Kalau punya anak jangan, tidak boleh anak 13. Anak 13 anak sial. Gimana? Sehingga orang Indonesia kalau bangun hotel, kamar 13 tidak ada. Kemudian lantai 13 juga tidak ada. 12 langsung loncat ke berapa? 14. Nomor pesawat juga demikian. Nomor 11 langsung loncat ke berapa? 14 atau 12 loncat 14. Tidak ada kursi nomor 13 karena mereka sangat takut dengan angka 13. Ini kebodohan yang luar biasa. Asalnya dari orang jahiliyah. Kemudian mereka juga percaya kepada jimat-jimat. Orang Arab dahulu juga percaya sama kepada jimat. Mereka taruh jimat di unta-unta mereka taruh jimat di anak-anak mereka. Ya. Jadi intinya para hadirin, ya, barang siapa mempelajari kesyirikan Arab jahiliyah, dia tahu bahwasanya kesyirikan tersebut masih ada hingga zaman sekarang ini. Maka aneh kalau ada yang mengatakan ente dakwah tauhid terus dakwah tauhid, apa tidak basi? Sekarang zaman modern. Kita bilang setan tidak pernah berhenti ingin menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Ya, bahkan kesyirikan tersebar sampai sekarang ini, bahkan di negara-negara yang hebat. Di zaman-zaman modern masih ada kesyirikan. Indonesia, ya, dukunnya saja banyak. Kalau antum mau sensus berapa dukun di Indonesia, banyak sekali. Boleh kita katakan satu lurah mungkin ada dukunnya. Sementara kelurahan di tanah air kita ada berapa? Banyak sekali. Belum dukun-dukun, bahkan ada sebagian orang-orang yang dikatakan ustaz atau kiai ngajarin tenaga dalam pakai jin dan macam-macamnya, banyak. Belajar ilmu kesesatan di pondok, jago, sakti dan macam-macamnya. Namun anehnya Piala Dunia Indonesia nggak pernah menang. Padahal kalau dukunnya gabung semua kan tinggal tiup bola langsung masuk bisa. Tapi ini tidak sesuai dengan kode etik perdukunan. Aneh, saya bilang kalau Indonesia jago, ya harusnya Indonesia itu sakti, hebat, tapi dijajah Belanda 350 tahun. Apa faedahnya sakti-sakti? Jadi itu kesyirikan yang ada di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus. Itulah kesyirikan juga yang sekarang tersebar di tanah air kita. Dukun, jimat, sihir masih ada sampai sekarang. Menyembelih kepada selain Allah masih ada sampai sekarang. Percaya kepada ramalan-ramalan bintang masih ada sampai sekarang. Percaya kepada nasib sial angka 13 masih banyak. Ya. Percaya kalau ada burung hantu datang, wah sial ini ada burung hantu datang di rumah kita dan macam-macamnya. Dan ini semua adalah kesyirikan yang pernah terjadi sebelum Rasulullah SAW diutus. Ya. Para hadirin subhanahu wa ta'ala, ini sekilas tentang apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah besok kita lanjutkan tentang bagian yang lain dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Baik yang berkaitan dengan kajian kita atau perkara agama yang lain, kalau saya bisa jawab saya akan jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.